Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Digital semester 4. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan informasi mengenai perbedaan konflik dan budaya di lingkungan kerja. Dan kelompok ini terdiri dari saya, Latif Firmansyah, Dan saya, Rian Septiaji. Saya Aditya Kusuma Putra. Dan saya, Sandi Cahya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai manajemen lintas budaya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya adalah kemampuan untuk memahami, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan budaya bisa menjadi kekuatan, tapi juga terkadang bisa menjadi sumber konflik. Menurut James Hofstede, budaya mempengaruhi cara berpikir, berkomunikasi, hingga menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contoh, budaya barat biasanya lebih ekspresif, sedangkan budaya Asia atau Indonesia biasanya lebih halus dan tidak konfrontatif. Ya, kita masuk ke penyebab dan gaya konflik. Menurut Edward T. Hall, budaya dibagi menjadi dua, yaitu high context dan low context. High context negara Jepang lebih memilih mengandalkan isyarat tak langsung dan juga konteks. Sedangkan low context seperti Jerman dan Amerika Serikat, pesan disampaikan secara eksplisit dan jelas. Perbedaan gaya komunikasi ini bisa membuat konflik karena suatu pihak merasa terlalu belak-belakan serta pihak lain merasa terlalu pasif. Thomas dan Kilman juga membagi gaya menyelesaikan konflik menjadi 5, yaitu completing, collaborating, composing, dan encoding, dan juga accommodating. Budaya individualistik biasanya memiliki completing dan collaborating. Nah, tapi budaya kolektif seperti di Indonesia cenderung menghindari konflik demi menjaga harmoni. Contoh studi kasus Adit dan Rian miskomunikasi karena beda budaya. Jadi gini ceritanya, Adit dan Rian itu kerja bareng di satu tim internasional. Adit asalnya dari Indonesia yang budaya cenderung kolektivis. Di sini orang lebih menghargai keharmonisan, sopan santun, dan menjaga perasaan orang lain. Jadi kalau Adit nggak setuju sama pendapat, dia lebih memilih diam atau mengalah supaya nggak bikin suasana jadi nggak enak. Rian asalnya dari Amerika Serikat yang budayanya cenderung ngomong jujur, to the point, dan terbuka. Jadi kalau dia punya pendapat langsung disampaikan tanpa banyak basa-basi. Karena perbedaan gaya komunitas ini muncullah miskomunikasi. Adit kadang ngerasa Rian terlalu belak-belakan, kesannya kayak nyolot, sementara Rian malah bingung kok Adit kayak nggak punya pendapat. Padahal Adit sebenarnya lagi nahan diri biar nggak nyakitin hati. Nah, problem utama itu perbedaan latar belakang budaya negara, mereka bikin cara komunikasi mereka berbeda. Untungnya setelah ngobrol terbuka dan saling paham budaya masing-masing, mereka bisa menyesuaikan diri. Adit belajar lebih berani menyampaikan pendapat, sedangkan Rian juga mulai belajar lebih hati-hati dalam menyampaikan kritik. Akhirnya kerjasama mereka jadi lebih solid. Saya akan memberikan solusi agar tidak terjadinya konflik seperti cerita tadi ya. Yang pertama, latihan active listening. Mereka berdua belajar buat dengerin dengan benar-benar fokus, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Dengan active listening, mereka bisa ngerti maksud satu sama lain. Konflik dalam tim multikultural itu wajar. Tapi dengan pemahaman budaya dan komunikasi terbuka, konflik bisa berubah menjadi kekuatan bagi tim. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk membangun tim lintas budaya yang lebih solid. Yan, aku bingung setelah lulus SMA nanti kita mau masuk kuliah di mana ya? Ya aku juga bingung sih, aku juga nggak tahu di mana. Kamu ada teman atau keluarga yang bisa merekomendasikan universitas yang bagus, berkualitas, mutu pendidikan tinggi, terus harga juga terjangkau? Mana ya? Karena kenapa aku kayak orang bingung? Ya kami juga lagi bingung nih. Setelah lulus sekolah ini kami mau kuliah di mana, di universitas mana. Kami pengen kuliah di universitas yang berpendidikannya mutunya bagus, terus
harganya juga terjangkau. Kamu ada rekomendasi nggak? Nah, kebetulan banget, aku ada rekomendasi buat kalian. Buat kalian yang baru lulus SMA atau SMK, bingung mau kuliah di mana, kalian bisa coba deh kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya di Fakultas Sistematika. Di sana ada 4 prodi loh, ada manajemen, digital, ilmu komputer, dan juga sistem informasi. Kalian bisa sesuai sendiri dengan minat kalian. Dan yang sudah pasti adalah prodi tersebut itu sangat berguna untuk masa depan kita di bidang digital. Boleh juga tuh Yan. Nah, iya.